Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa. Bincang-bincang tentang tumbuh kembang anak di era new normal, terkait bagaimana menyiapkan belajar anak dalam situasi pandemi saat ini. Bersama Pagar Psikologi RSUD Jombang, Ibu Catur Widayanti, Sarjana Psikologi, Magister Sains, Magister Psikologi, Psikolog. RSUD Jombang melayani dengan sepenuh hati. Kemudian ada kemampuan bicara dan berbahasa. Bagaimana menstimulasinya? Dengan melatih atau melatih membaca. Kita memberikan bahan bacaan ya. Memberikan bahan bacaan. Tidak harus mereka bisa membaca. Ada banyak buku bacaan cerita bergambar. Nah, kita berikan ke mereka, terus ayo diajak bercerita, ini apa? Berarti menerjemahkan gambar juga bisa ya? Iya, dengan cara itu. Kemudian mengenalkan benda yang berbeda, kemudian diklasifikasikan. Tapi dengan mengatakan. Misalnya ada bermacam-macam kancing ya, merah, kuning, hijau, biru. Anak diajak, ayo yang warna merah yang mana? Tunjukkan, dia mengikuti. Kemudian diklasifikasikan. Ini merah, ini kuning, ini hijau, ini biru. Sambil bercerita, kenapa ini dengan ini sama? Ya mungkin kancingnya ada besar dan kecil, bentuk, merah besar ya, itu. Tapi sambil melatih komunikasinya mereka. Kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan, mengapa? Jadi pertanyaan mengapa itu bisa memancing anak untuk berkomunikasi. Ya, melatih menggunakan bahasa. Kemudian mengenal uang logam. Nah, anak sekarang ini mungkin sekarang logam jarang ya. Jarang sekali. Kalau dulu bisa sangat mudah logam, ini uang 100, ini uang 200, ini uang 500, uang 1000 ya. Kemudian mereka meraba-raba melihat. Nah, ini untuk sensori integrasi yang saya bilang tadi, untuk rangsang taktil. Oh, itu. Taktilnya. Kemudian mengamati dan meneliti keadaan sekitar. Berarti itu yang keempat tadi Bu, yang mengamati dan meneliti keadaan sekitar. Itu yang stimulus untuk kemampuan bicara dan bahasa. Nah, kemudian kemampuan bersosialisasi dan kemandirian itu bisa distimulasi lagi, Mas. Iya. Nah, misalnya dengan apa? Dengan cara menggunakan pakaian ya sendiri, tanpa dibantu. Tanpa dibantu orang sekitar atau orang tua ya? Ya. Coba dilihat anak usia sekian bisa berpakaian sendiri enggak? Bagaimana dia menyimpan mainan tanpa bantuan, merapikan barang-barang dia ya tanpa bantuan di usia ini. Kemudian juga membantu mereka untuk bisa merencanakan kegiatan. Ya, misalnya bangun tidur. Hari ini kita mau ngapain ya, Dek? Ya. Apa ya enaknya ya? Terus nanti mau makan apa? Nah, itu juga membantu dia untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi. Termasuk ya, bagaimana dia belajar mematuhi. Banyak hal yang dipelajari di sini. Misalnya apa salah satu contoh, mau aktivitas masak atau mandi? Iya, mau mandi dulu apa masak dulu gitu. Nah, mandi misalnya ya. Kalau mau mandi, normalnya mandi itu boleh nggak pakai baju? Normalnya? Di luar sebelum mandi. Iya, nggak boleh. Nah, anak-anak kan banyak yang masih melakukan itu. Iya. Nah, kita sambil mengajari norma. Artinya apa? Dia belajar untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Kalau di luar mau mandi itu tetap pakai baju. Keluar dari kamar mandi juga tetap pakai baju. Dilepasnya pas. Iya. Dan untuk menyiapkan kelengkapan mereka sebelum mandi itu dilakukan sebelumnya, itu juga bisa membantu menstimulasi kemampuan gerak halus. Berarti ada berapa tadi Bu? Ada motorik kasar, motorik halus, terus berbicara bahasa. Yang keempat kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Ya, dan stimulasi ini setiap rentang usia itu berbeda. Nah, ini saya ambil sampling ya. Jadi mulai dari 0, bahkan tidak dari 0, dari dalam kandungan. Oh, bisa distimulasi. Nah, ini salah satu contoh. Terus kemudian ada anak mulai usia
setelah PAUD, usia dini. Contohnya ini tadi kan usia dini. Setelah usia dini itu juga bisa distimulasi lagi. Oh, seperti itu jadi ya. Jadi itu tadi cara menyiapkan tumbuh kembang sehingga anak bisa dikatakan siap menerima pembelajaran. Siap. Ada 4 aspek tadi ya, motorik kasar, motorik halus, berbicara dan bahasa. Yang keempat, sosialisasi dan kemandirian. Oke. Itu tadi penjelasan tentang menyiapkan tumbuh kembang anak sehingga bisa dikatakan siap menerima pembelajaran. Ya, pertama ada motorik halus, motorik kasar. Yang ketiga berbicara dan bahasa. Yang keempat sosialisasi dan kemandirian. Selanjutnya kita akan membahas tentang adakah aspek-aspek lain yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak. Aspek yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak banyak ya. Bagaimana kita menyiapkan anak-anak untuk bisa siap menerima pembelajaran, tentu kita harus memperhatikan prinsipnya ya, prinsip belajar. Apapun yang kita berikan pada anak, apapun stimulasi yang kita berikan untuk memacu perkembangannya ini, pertama harus dilakukan dengan cara penuh kasih sayang. Apakah ada Bu aspek-aspek yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak saat ini Bu? Tentu banyak sekali aspek ya yang mempengaruhi, selain lingkungan, kemudian selain kemampuan itu tadi, 4 aspek itu tentu dengan stimulasi yang baik. Stimulasi. Nah, namun stimulasi ini perlu mendapatkan dukungan tidak hanya dari segi yang nampak performanya, tapi dari sen rasa. Oke. Ada prinsip dasarnya. Prinsip dasar kita memberikan stimulasi ini, yang pertama harus dilakukan dengan rasa cinta dan kasih sayang. Kalau kita memberikan sesuatu itu dengan ikhlas, tulus, pasti anak ini juga akan bisa merasakan. Nah, kemudian yang kedua, tunjukkan sikap dan perilaku yang baik. Karena anak ini karena anak ini belajar dari perilaku modeling. Jadi mereka lebih mudah menyerap, lebih mudah belajar dari kondisi lingkungan yang ada. Misalnya, bisa menyerap ya Bu ya? Ya, misalnya kalau kita berbicara dengan atau tutur kata yang sopan, yang baik, maka anak akan cenderung sama. Menirukan berarti? Ya, tapi ketika kita berbicara dengan bahasa yang kasar, keras, maka anak juga seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, berikan stimulasi sesuai dengan umurnya anak. Ya. Misalnya begini, anak umur 6 bulan, 8 bulan, ini fungsi motorik tangannya kan belum bisa berfungsi dengan baik. Tapi ketika kita memberikan stimulasi, misalnya lempar bolanya segede ini ya, bolanya segede ini, padahal tangan anak segede ini, belum bisa begini, mereka masih seperti ini terus ya. Kalaupun nangkep ya begini, belum bisa. Mungkin tidak kita beri stimulasi itu. Nah, artinya kita sesuaikan dengan kelompok umur anak, bagaimana beri stimulasi yang tepat. Kemudian lakukan stimulasi itu dengan cara yang menyenangkan. Jadi termasuk bagaimana memberi pembelajaran pada anak-anak usia sekolah pun harus dengan menyenangkan. Kalau misalnya ya anak-anak ini suka bernyanyi, maka lakukan dengan riang. Diajak bernyanyi gitu ya. Untuk anak-anak yang masih usia sekolah, kenali gaya belajar atau karakteristik anaknya. Apakah dia tipe yang auditori, apakah dia tipe visual, apakah dia tipe kinestetik. Kalau tipe auditori, maka jangan suruh dia membaca terus, nggak masuk-masuk. Nah, kalau dia tipe kinestetik, jangan heran kalau dia belajarnya sambil lari-lari, sambil pindah barang ke sana kemari. Nggak bisa anak yang kinestetik disuruh diam, duduk manis, ayo belajar. Ayo diam. Nggak bisa ya. Ya, nggak bisa itu. Kita harus tahu tipe-tipenya anak juga ya. Ya. Kemudian lakukan juga stimulasi secara bertahap, itu sesuai dengan umurnya anak. Ya. Umur anak, stimulasi ini bisa dilihat dari 4 aspek tadi. Aspek tadi. Ya, gerak motoriknya, gerak
motorik halus, motorik kasar, bahasa, kemudian kemandirian, sosialisasi dan kemandirian itu tidak sama. Tidak sama, ada. Nah, kemudian gunakan alat bantu yang sederhana. Ingat, kita memberikan pembelajaran tidak harus mahal. Dari yang ada di sekitar itu bisa jadi alat yang digunakan untuk memberikan pembelajaran. Dan jangan lupa, ini yang sering kita abaikan, untuk usia dini anak-anak tidak membedakan gender. Artinya begini, pembelajaran misalnya ya, anak laki-laki nggak boleh main boneka, anak perempuan nggak boleh main mobil-mobilan. Tidak seperti itu. Terkadang orang tua seperti itu memang. Nah, berarti itu tidak diperbolehkan, tidak dianjurkan ya? Tidak disarankan. Artinya berikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Dia mau belajar pakai apa, dia mau bermain dengan seperti apa, boleh, izinkan, jangan dilarang, artinya begitu ya. Nah, misalnya begini, kadang anak-anak kan suka bermain peran ya, jadi bapak-bapakan, jadi ibu-ibuan, ya, anak-anak, masak-masakan. Kemudian bahkan mereka sampai membuat rumah-rumahan. Nah, kemudian ada juga yang mungkin terjadi, ini anak laki-laki kepengen jadi ibu. Mereka pakai rok, pakai apa? Biarkan dia melihat. Kira-kira kalau kamu laki-laki pakai seperti ini, pantas enggak? Cocok enggak ya? Nah, sesuai enggak? Sesuai enggak? Mereka belajar dari proses itu. Jadi tidak apa-apa, biarkan saja. Nah, ini yang terakhir prinsipnya yang terakhir. Ketika terjadi pembelajaran seperti itu, laki-laki pakai rok boleh enggak? Kalau di budaya Indonesia itu tidak. Nah, tapi kalau di budaya Spanyol, Skotlandia, tidak masalah itu. Tidak masalah. Nah, kemudian kita tanya di daerah Jawa Tengah, di Jogja, mereka pakai beskap, pakai itu seperti jarit, boleh enggak itu? Tidak apa-apa, itu budaya. Berarti budaya sama tempat sangat mempengaruhi, Bu ya? Ya, jadi pembelajaran itu tadi yang di poin 2 yang modeling. Nah, mereka belajar dari lingkungan. Kalau lingkungannya seperti itu, artinya apa? Dia belajar norma di lingkungan, belajar budaya. Nah, kalau dia benar belajarnya, maka kasih pujian, jangan pelit-pelit. Atau kita dalam bahasa psikologi itu menyebutnya sebagai reward atau hadiah. Hadiah meskipun cuma dipuji, iya. Itu penting. Ingat, ya. Puji itu bukan cuma loh Mas. Pujian itu bukan cuma ya. Bukan cuma ya. Itu berarti pujian. Masuk yang tadi ya, awal cinta dan kasih sayang termasuk ya. Pujian itu. Pujian ini beda lagi. Pujian, hadiah atau reward ini sifatnya untuk memberikan reinforcement positif atau menguatkan perilaku yang baik. Jadi kalau seseorang itu dipuji, dihargai, maka dia akan mempertahankan perilaku ini. Saya berperilaku manis, saya duduk manis, orang memuji saya. Mas Iki ganteng, Mbak Iki cantik. Mas ini pakai bajunya oke loh. Nah, kira-kira lain kali akan menggunakan hal yang sama nggak? Iya. Kata pasti. Orang aku pakai ini pantas. Maka lain waktu dia akan menggunakan lagi. Sama. Itu prinsip pembelajaran seperti itu. Bagaimana menstimulasi dengan cara yang terakhir, jangan pelit-pelit memberikan reward atau pujian. Jangan pelit-pelit. Ya. Jadi hadiah rewardnya tidak harus mahal atau berupa barang. Tapi kalau di sekolah biasanya guru-guru PAUD itu pinter. Yang sudah maju nanti dapat hadiah penghapus lucu, kan seneng. Iya. Yang sudah selesai hafalan dapat pensilnya lucu-lucu. Anak merasa diberi penghargaan gitu ya. Padahal bisa jadi itu orang tuanya. Iya. Titipan orang tua. Nah, tapi artinya apa? Kita memberikan pelajaran itu. Proses bagaimanapun caranya, yang penting bagaimana kita mempelajari anak, bagaimana bisa anak ini terstimulasi untuk berperilaku baik. Intinya di situ. Baik pemirsa Humas RSUD Menyapa, itu tadi beberapa banyak sekali aspek-aspek yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak. Banyak sekali ya, mengasah kemampuan anak untuk memaksimalkan tumbuh kembangnya. Bagaimana mengasah anak? Iya, bagaimana mengasahnya? Itu tadi harus disesuaikan dengan kemampuannya anak. Kemampuan. Jadi jangan melihat umur anak
ya, jangan hanya melihat umurnya anak, tapi bagaimana dia mampu enggak di step yang itu. Nah, misalnya ini ada contoh terkait ini nyambung yang tadi ya, ada aspek kultural. Kalau kita melihat budaya di Hong Kong, Jepang, itu mereka pakai chopstick, tahu chopstick? Sumpit. Oh. Anak usia 2 tahun itu sudah diajari pakai chopstick, sumpit. Pakai sumpit ya. Nah, itu yang terjadi apa? Setelah mereka umur 4 tahun, maka anak-anak di Hong Kong atau Jepang 4 tahun itu sudah pinter menulis huruf kanji. Nah, itu bedanya. Kalau di budaya Indonesia tidak mengenal sumpit, bahkan mungkin kita kalau makan iwoh ya. Yang sudah dewasa kadang nggak bisa. Namun ada sisi yang lain. Ini faktor bagaimana kita menstimulasi tadi ya. Ini faktor yang bisa mempengaruhi, itu juga budaya sangat turut berperan. Kalau di Amerika itu anak usia dini membaca menulis itu bukan hal yang harus diajarkan, bukan hal yang wajib. Berbeda lagi dengan di Indonesia. Ini penelitian yang dulu dan sekarang sudah banyak menyesuaikan dengan teknologi tapi ya. Anak SD di Indonesia itu penelitian tahun 2003 itu VMI itu visual motor integrasi itu lebih tinggi daripada anak-anak di Amerika. Nah, apa itu? Kemampuan mereka dalam gerak motorik halus, gerak motorik kasar itu tadi ya, kemampuan mereka berbahasa, kemampuan mereka beradaptasi itu lebih tinggi. Tapi di Amerika lebih tinggi ya. Ya, tapi di Indonesia yang lebih tinggi. Di Indonesia lebih tinggi. Tapi sekarang ini saya belum melihat penelitiannya karena banyak hal perubahan teknologi yang sekarang termasuk masuknya gadget. Ini sangat berpengaruh. Ya. Itu nanti ada ilustrasi ya bagaimana VMI itu bisa tinggi di Indonesia. Kalau dulu kita mengenal permainan tradisional. Nanti dimunculkan ya, permainan tradisional itu membantu VMI-nya jadi tinggi. Gobak sodor ya, kemudian permainan apa itu namanya lompat tali, terus kemudian apa namanya itu ular tangga panjangnya yang ada 2 orang itu zaman dulu ya. Sekarang kan ada gadget masuk jadi ya tidak bisa memaksimalkan stimulasi yang harusnya mereka bisa lakukan. Nah, kemudian apalagi ya? Kalau dulu itu masih banyak ladang ya. Ladang. Nah, ada ladang, kemudian mereka bisa bermain di sawah dengan gampang. Lah itu kan mereka merangsang taktil juga. Nah, itu. Kemudian ada lagi mereka terjun lompat dari ketinggian ya ke sungai belum. Sekarang ada enggak? Enggak ada. Kolam renang langsung ke kolam renang ya. Ya, kolam renang. Mereka tidak melalui bagaimana ini proprioception-nya. Proprioception. Proprioception itu bagaimana seseorang itu menyadari bahwa dia aman dengan kondisi yang ada. Jadi ada batu enggak di sekitarnya. Terus dia bisa menjaga keseimbangan enggak? Dari ketinggian ini dia takut enggak? Itu. Demikian Sobat Humas RSUD Menyapa, sangat menarik perbincangan kita hari ini. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari perbincangan kali ini dari Ibu Yanti. Monggo Ibu Yanti. Terima kasih, ada kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini untuk orang tua, guru maupun pendamping anak-anak di rumah. Ketika kita menyiapkan anak untuk belajar, yang pertama berikan aktivitas sesuai dengan kemampuan anak, bukan umur anak. Kemudian yang kedua, aktivitas harus kontekstual, bermakna, bertujuan sesuai dengan kebutuhan anak. Dan yang terakhir, kesimpulan kita untuk kali ini, kenali tahapan kesiapan anak untuk belajar sesuai dengan tumbuh kembangnya. Dan jika Bapak Ibu sekalian ingin mengenali bagaimana kesiapan anak untuk belajar, bisa melakukan pemeriksaan di Polipsikologi RSUD Kabupaten Jombang. Ya, Sobat Humas RSUD Jombang Menyapa, sekian acara kita kali ini. Terima kasih kepada narasumber kita Ibu Catur Heri Widayanti. Terima kasih sudah berkenan menyampaikan materi-materi yang sangat-sangat penting untuk pembelajaran di era new normal ini.
Ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube RSUD Jombang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.